Anak remaja aja udah ngerti. Pinter ngomong anaknya ini ditudulukin sama Ustaz ini. Kamu yang udah bau tanah masa. Pak Ustaz ini sama masuk seperti itu. Nyempitin Pak Ustaz, saya nggak suka dengan Pak Ustaz ini manusia. Pak Ustaz jangan. Iya mau, katanya mau dibangunin. Tapi jangan gimana ini? Ya sudah saya nggak bakal bangunin nih. Kurang ajar Anda ini, mau apa datang ke sini Anda? Justru saya ingin menjemput anak ini. Disuruh siapa kamu? Disuruh siapa Anda ini untuk menjemput anaknya Wan Abud Wahabi ini? Keluarga Ade ini ya di sana sudah menanti sekarang. Nah ini juga udah terbawa sama Pak Ustadz. Anda hati-hati kalau ngomong terbawa apa. Justru kan ini lagi dibina, dididik di sana. Jadi Anda ini secara tidak langsung sudah menyesatkan Ade ini. Hati Anda ini kalau ngomong sembarangan Anda aneh gamparin mulut Anda tuh. Mohon maaf aneh seperti ini karena ente ini nggak netral dalam menangani masalah aneh dengan kelompok Wahabi. Saya nggak netralnya sebelah mana? Saya selalu menengahi. Saya niatnya tujuannya untuk menengahi. Anda disuruh anaknya Wan Abud Wahabi? Iya betul. Silakan tanya sendiri dia mau apa. Adek, maaf saya mau nanya. Selama ini diperlakukan apa aja sama Pak Ustadz ini? Jangan-jangan diperlakukan tidak senonoh ini sama Pak Ustadz ini? Hati-hati Anda ini, jangan ngomong saya tidak senonoh Anda. Saya udah banyak menerima laporan. Pak Ustadz ini alirannya sudah menyimpang. Bukannya saya memojokkan Pak Ustadz. Saya patahin juga kaki letnan nanti. Jangan begitu Pak Ustadz. Kami ini orang hukum. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang ya sudah, sekarang fokus sama dia nih. Anda kan diutus untuk menjemput anaknya Wan Abud. Coba jangan nuduh aneh dulu. Keterangan gali dari ini. Lebih nih baik adek pulang sekarang ya. Gak yang mau. Di rumah sudah menunggu. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Kamera main kebuk aja letnan Jupri ini. Kurang ajar letnan kamu. Ya, rasa Rusak nih. apaan ini? Anda maksudnya apa? Anda ngegebuk kamera saya tadi. Anda maksudnya apa Anda ini? Jadi Pak Ustadz ini sudah menyimpang. Jangan macam-macam. Anda kalau mau negosiasi yang benar, yang baik-baik, Anda nggak usah pukul-pukul kamera itu. Udah sekarang gini aja deh. Kita damai aja Pak Ustadz. Damai gimana maksudnya? Saya kebetulan kan ada proyek. Proyek apa itu? Ada proyek di sana lahan berapa ribu hektar. Bagaimana kalau kita kelola bareng-bareng? Nanti kalau kita udah berhasil, kita bisnis, kita jalankan. Tapi Anda ini sudah bertanya-tanya sama dia kalau dia itu nggak dicabulin sama aneh. Sekarang jujur terus terang, ya. Apa yang dilakukan sama Pak Ustadz ini? Nggak pernah diapa-apain. Saya banyak menerima laporan, kamu tuh diajarkan yang sesat. Enggak, itu bohong. Laporan-laporan benar. Ya sudah gini aja. Kita ngobrolnya di rumah, nggak enak ini di jalan. Tapi ente awas macam-macam sama aneh ente. Pak Ustadz Aneh pecahin kepala ente nanti. tahu diri Pak Ustadz. Jangan macam-macam Pak Ustadz. Ini negara hukum. Aliran-aliran yang nggak benar ini. Sampai dia nggak bisa pulang, nggak mau diajak pulang. Sebenarnya tuh dia tuh orang baik. Jangan sampai diajarkan yang nggak baik. Ini bisa ditanya sendiri. Anaknya Wan Abud ini nggak mau pulang karena Wan Abudnya itu sesat, keluarganya nggak beres. Ini dia secara tidak langsung udah terdoktrin nama ente. Aneh ke dokter, ente bisa tanya sendiri. Ente nih aneh gamparin di sini nanti. Tenang. Jangan pegang-pegang. Kamu harus jujur. Tahu ente nih pegang-pegang juga lihat ini. Orang itu menunggu sekarang, ya. Kembali ke jalan yang benar. Ya sudah kita bicaranya di rumah aja. Ente mau dibakar warga aneh di sini semua ini. Oh nggak bisa. Rekan-rekan saya nanti bisa menyerang ke ente. Perang aja kita nggak takut saya, bawa semuanya. Kan Ini negara hukum. Gampang aja kayak Ustadz. Kamu ini. Ente udah bawa orang di rumah saya? Udah. Saya pengen klarifikasi, pengen tahu yang sebenarnya. Ini mobil-mobil aneh banyak dituduh ini juga sama ente. Suami saya. Ustadz, Apa Retnan? jangan sampai untuk kesekian kalinya
banyak korban ini. Justru Anda sebagai letnan harus bisa menengahi supaya tidak banyak korban lagi. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tindak lanjut kayak seperti Pak Ustadz ini udah merugikan warga ini. Apa yang sebenarnya diajarkan sama Pak Ustadz? Jadi gini, Hah? jadi gini Pak Letnan. Tadi Pak Ustadz ini sempat membangunkan suami saya sampai sadar. Coba Ibu belah sana. Sudah sadar suami saya. Sekarang bikinin lagi Coba sama belah Pak sana, Ustadz Ibu. ini seperti dipermainkan sama Pak Ustadz ini. Seolah-olah Pak Ustadz ini yang megang nyawa suami saya, Pak Letnan. Begitu. Nih Pak Ustadz ini harus benar-benar bertanggung jawab. Enggak segini, mohon maaf, Anda Pak Letnan kesini mau ngapain? Kalau Anda mau ceramah, mohon maaf, aneh gudangnya ilmu, aneh sombong sama orang sombong ini. Saya minta pertanggungjawaban. Saya makan yang nyuruh Pak Letnan ini untuk jadi suami saya. Ini gimana? Mau jalur apa? Silahkan. Itu sudah Pak Letnan mau pakai jalur gimana? Pak Ustadz berani kalau kami ajak ke kantor ini? Hah? Ya saya nggak takut, kantor mana saya datengin. Ke jalur hukum berani? Pak Ustadz? Berani mau jalur hukum mana, kita punya lawyer. Ini kenyataan. Ini udah ada bukti. Saya juga udah ada saksi punya dan pengacara. Saya juga banyak dekeng yang saya pembantu. Tapi saya tahan dulu, jangan ikut campur dulu. Ini biar saya sendiri. Ini positif ngeles aja ya, udah nyata nih suami saya dipakai main sama Pak Ustadz. Ini suami ibu udah dapat teguran dari Gusti Allah, makanya hidupnya begini nih, sengsara terus umur-umur. Jangan begitu Pak Ustadz, saya sudah terjatuh. Seperti Jadi gini Pak Letnan, dia ini kan adanya Wan Abud, adiknya bapaknya ini nih, si Mila. Nah, ini keponakannya? Iya, nah dia ini suka sama si Mila ini. bohong Pak Ustadz. Grepe-grepe, Nggak mungkin. lagi bikin kopi grepe-grepe, diangkat-angkat androknya, ditunggingin. Bohong Pak Ustadz, bohong. Apakah benar yang diucapkan Pak Ya Ustadz? benar. Tuh, makanya wajar Mila nggak mau pulang. Kamila ini. Bohong, Tapi Pak saya Ustadz. banyak menerima laporan bahwa justru Kamila ini diperlakukan tidak senonoh sama Pak Ustadz. Berikut santri-santrinya lagi. Pak Letnan, Laporan-laporan apa? jangan Laporan dengerin palsu? Omongan dia ini jangan didengerin Pak Letnan, semua itu bohong Pak Letnan. Saya maaf Pak Ustadz ya, di sini saya bukan cenderung memojokkan Pak Ustadz. Ya. Saya ini niatnya ingin menengahi, Bangun Be. apalagi sampai ada korban seperti ini nih. Pak Ustadz harus bertanggung jawab ini atas kematian Pak Bakal Ustadz ini. ditantang sama dia, satu kali mengucapkan dan mau dibakar suami saya sama dia. Ini orang kayak gini mau dibakar aja udah. Agak. Dia ini nggak punya hati, bukan manusia. Ini melebihi Yahudi nih, melebihi orang kafir ini. Bohong, Penyakit Pak Ustadz. besar ini, bahaya ini. Bohong, Ini bohong. Ini kan sosoknya seorang ustadz ini, orang baik ini Pak Ustadz. Kenapa sampai tega diperlakukan seperti ini? Baik dari mana? Tanya Mila nih. Grepe-grepe kakak anak-anak kakaknya sendiri. Ini kan biar bagaimana juga. Pak Letnan, ini dia bisa Ustadz seperti ini karena diteraktir sama Bapak Ustadz ini. Dia ini kayaknya gimana, kayak takutnya ngancem dong sama anak ini supaya dia ngomong. Kamu merasa Ibu jangan fitnah. Bohong, kamu ini mengasih begini yang palsu. Bohong kamu ini. sebentar Ibu. Bohong. Apakah ada ancaman dari Pak Ustadz ini? Enggak pernah ada. Takutnya Bohong. kamu diiming-imingi enggak? Enggak. Mila, Diancam enggak? Mila, kamu itu ngasih kesaksian palsu ya? Betul tidak? Tidak. Bohong kamu ini. Gak... Makanya ini, pasti kan kamu ini cenderung apa Tapi kamu? kan tadi udah terbukti, Bu. Hah? Iya, tapi kan ini sama juga saya ngomong katanya suka sama dia. Tahu kena ilmu sihir dia kali ini sampai ngomong seperti itu. Apa gimana ini Pak Ustadz? Ibu jangan fitnah Ustadz. Kenyataannya mana? Saya perlu bukti. Ini udah ada bukti ya korbannya dari tingkah laku Pak Ustadz ini. Pak Ustadz juga harus bisa bertanggung jawab ini atas dasar apa melakukan hal seperti ini. Karena itu dia lagi dikasih pelajaran sama Tuhan. Oh begitu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu tidak kemarin. Masa iya suami saya ini? Ibu harusnya bertobat. Kenapa saya? Karena ibu sudah mengikuti aliran yang sesat. Kamu salah. Ini udah apain Pak Ustadz? Tuh, Ini. anak remaja aja udah ngerti. Pinter ngomong anak ini. Ini ditegerokin sama Ustadz ini. Kamu yang udah bau tanah masa nggak sadar-sadar kamu ini. Makanya ibu jangan kebanyakan makan teh kebo. Jadinya goblok kayak begitu, Letnan juga nih kebanyakan makan micin kamu ini. Abi, Pak Ustadz nggak bila bicara seperti itu ke saya. merendahkan sekali seseorang ini. Pak. Saya nggak merendahkan. Nama baik. Saya nggak merendahkan karena saya ini berbicara itu melihat lawan saya. Udah sekarang gini aja Pak Letnan. Bereskan Pak Letnan sama Ustadz ini yang Nanti bener. Ibu tenang aja, nanti akan saya proses secara hukum ini sampai tuntas ini.
Proses aja nggak takut saya. Suami saya biar dibawa sama anak buah saya. Soalnya Bapak Ustadz ini pengen digebuk. Dibakar. Iya. Mau dibakar ini. Apaan tahu? Dibakar aja udah nggak ada gunanya Bagaimana juga. Pak Ustadz ini suami saya? Pak Ustadz ini Mana manusia. Nyempit-nyempitin alam dunia aja. Mending dibakar. Bukan binatang ini. Jangan seperti itu Pak Ustadz bicaranya. Saya istrinya nggak terima dikit sama Pak Ustadz. Tenang, Bu. Sabar. Ibu jangan emosi dulu, Bu. Ibu seperti Bapak Pak Ustadz ini sama seperti itu. Sabar, Ibu. Nyempitin Pak Ustadz, saya nggak suka dengan Pak Ustadz seperti itu. Ya iya, dia lebih mending melihara kambing, Bu, daripada melihara si Gupron. Ibu Pak ini Pak Ustadz Goblok ini. terlalu Pak Ustadz. Ini udah pelecehan ini. Terlalu Pak Ustadz sama saya seperti bicaranya. Pak Ustadz nggak boleh seperti Saya itu. istrinya Pak Ustadz, ini seperti ini Pak Ustadz itu kesian sama saya. Kenapa Pak Ustadz ngomong seperti itu? Ini dia lagi berduka, ya. Terserah, lagian dia meninggalnya juga sama dukun santet. Bukan Pak Ustadz, tadi saya lihat sendiri kok. Ya terserah itu mah. Sebenarnya ini siapa yang melakukan sebenarnya? Ini orangnya. Ini manusianya. Ini harus segera saya proses, Bu. Tenang aja, Bu. Udah ada bukti Pak Ustadz nih, udah ada saksi, ada Terserah, saya nggak Ini takut. Mau kayak gimana juga. Pak Ustadz, tolong. Saya mendengar dan menerima laporan apa Pak Ustadz ini bersekutu dengan dukun, apa emang benar, Ibu? Bahkan Hah? Pak Letnan, dia pun dicabulin sama dia. Dek, coba Ibu jangan tolong jelaskan fitnah, saya nggak pernah dia-apa-apain sama Pak Bohong Ustadz. kamu itu menutupi. aja Pak Ustadz ya. Kalau saya perhatiin ini kan biar bagaimana juga Ini kesaksian anak palsu Ibu ya. Pak Ustadz. Pastikan dia dididik dengan benar, ya, dengan ajaran yang benar. Tapi kok kenapa dia berpindah ke lain hati ke Pak Ustadz ini dan ikut dengan ajaran Pak Ustadz? Gini aja, saya coba bangunin, obatin, nanti Pak Letnan takut penasaran, tanya aja langsung sama si ini nih, si Gupron ini Coba nih. saya pengen pembuktian ini. Pak Ustadz. Ini dengan orang sombong yang harus diginiin lah. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadz. Sebentar, kan mau dibangunin. Jangan dilakukan begini Pak Ustadz. Ini Emang harus diinjak dulu dadanya begini nih. Ya Nah, ampun Pak Ustadz, ini manusia Mau- Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. iya katanya mau dibangunin. Tapi jangan Gimana seperti ini? Ya sudah, saya nggak bakal bangunin nih. Biarkan Ibu. Ngapain, Pak Ustadz? Nggak bakal saya bangunin ini. Ibu, kelakuan Pak Ustadz seperti ini biarkan kita lihat nanti ini Tapi endingnya jangan seperti apa. injek Pak Ustadz, kesian. Ya saya injek itu mau ngobatin, namanya ngobatin. Janganlah ngalang bagi manusia. Ya udah, saya nggak bakal bangunin lagi nih. Dengan cara lain Pak Ustadz. Nggak bakal bangunin lagi nih. Bangunin. Biarkan dulu Ibu, biarkan Ibu. Tolong Pak Ustadz. Tuh, adek Ya lihat udah, awas. seperti ini Ustadz yang kamu ikutin. Kan dia mau nyembuhin. Mau nyembuhin. Ya ampun Pak Ustadz. Apa itu? Puh. Tuh. Udah mulai siuman ini. Udah mulai bangun ini. Ngobrol aja nanti. Abi, sebenarnya Pak Ustadz ini manusia apa dukun apa sih Pak Ustadz ini? Saya bukan siapa-siapa, saya orang biasa. Silakan Pak Letnan integrasi sendiri tuh kelakuan si Sepertinya Gupron itu. Ibu sihir ya kalau saya. Abi, iya kayaknya dia punya ibu sihir ini. Oh, permainan Jawa ini. Pak Ustadz Gupron. Pak Ustadz, Abi, bangun. apa yang dirasakan Bangun, Pak Pak Ustadz, Ustadz? bangun. Bangun Abi. Tidak ingat apa-apa. Oh, dia hilang ingatan, disantet untuk pengobatan ini biar dia sembuh. Buat semua ini nih. Puah. Tuh. Sembuh. Seger langsung ini. Ini air karomah, Pak, untuk mengobati segala jenis penyakit medis atau non medis. Adanya ada di Shopee, buka aplikasi Shopee, klik Kimercon Al Hikmah di pencarian, klik fotonya, di situ banyak produk-produk Kimercon. Kadang-kadang kan ini bener kan? Mantap. Cocok diminum untuk wanita juga, bagus. Bisa mengobati keputihan, biar dapat lagi minum air karomah Sunan Bonang. Ada di Shopee. Ini macam-macam sendiri ya. Berarti dia ini selain Ustadz, Gimana? ya Udah enakan ini Pak Ustadz? Tuh. Pak Ustadz duduk sini, coba. Sihir dari mana saya? Ngobatin orang dibilang sihir. Sihir mah kan mencelakakan. Saya mah ngobatin orang. Saya pengen Waduh. Pak Ustadz, Ente kalau ditanya Letnan bohong, ente aneh gampar. Pak Ustadz, dia oke, di Ibu, cara. saya pengen nanya apa yang terjadi sebenarnya. Hah? Gimana? Bisa jelaskan kepada saya? Aneh bisa. Justru aneh mau jujur. Iya. Memang betul aneh sudah mencabuli anaknya Wan Abud.
sudah melakukan berzina. Ya ampun Abi. Karena aneh saking cinta sama anak Wan Sama Abud. itu? Sama Sama Kamila? Kamila. Itu kan keponakan kamu sendiri. Walaupun keponakan aneh, tapi aneh sudah terlanjur cinta dan sayang. Dan menurut hukum Wan Abud ini halal apa haram? Ini halal. Woi, halal dari mana? Aduh. Aduh. Dia udah ngasih keterangan bahwa Tapi saya gak terima dia bilang halal yang begitu sesat itu. Udah Pak Ustadz, Abi. Kok Abi seperti itu sih, Bi? Tapi aneh suka Umi. Pak Tan, ini suaminya namanya Umi siapa? Salma. Umi Salma, istrinya Gupron nih. Biar tahu rasa. Aneh cinta sama anak Wan Abud. Ustad, Aneh sayang. tenang. Aneh sayang. Anda jangan pegang, Anda gebugin Anda berani ente nyentuh si Mila ini, ente congkel mati ente nanti. Tapi aneh cinta mana anak Wan Abud. Nggak bisa. Ente sudah salah aliran. Gupron, paling tidak Pak Gupron harus berterima kasih dulu sama Pak Ustadz ya, karena Pak Gupron sudah disembuhkan. Tapi kan dia punya aturan sendiri nih. Tapi Yang dilakukan dia itu katanya halal ini. Gimana? ini halal. Oh, ntar kita normalin dulu biar sembuh, kita obatin lagi. Halal dari Hongkong Anda ini. Tuh kan Abi. Ini kapan Abi seperti ini? Umi udah dia. Sekarang gini, Ibu Umi siapa tadi? Salma. Umi Salma kan istrinya ini. Nerima nggak kelakuan suaminya? Saya nggak Tuh. terima Abi kalau Abi seperti ini. Ami harus terima. Nggak tahu. Karena Ami Saya ada akan hadisnya. laporkan ke kakak kamu. Ada hadisnya. Dia punya Boleh keterangan itu mencintai, sendiri, Pak Ustadz. Saya bilang sama kakak kamu Abi bahwa kamu itu seperti itu sama Kamila. Ami tidak tahu apa-apa. Yang tahu itu aneh. Saya akan bilang sama kakak kamu. Abi. Wan Abud. Aneh tidak takut sama Wan Abud. Aneh tidak takut. Pokoknya saya bilang ke kakak Abud pokoknya Maya. Ini Abi seperti ini kelakuannya. Harusnya Ami merestui. Enggak, Abi, enggak, Umi enggak bekas terus. Ami tidak tahu apa-apa. Tidak tahu Sekarang ini hadis. kami sekarang Abi tetap pengen itu. Kamila, Umi bisa aja dari Abi. Ini sudah ada hadisnya. Ini Nggak halal mau. bihalal sah. Paham? Lebih baik adek ikut sama orang tua. Tidak bisa. Dia udah nggak mau Pak Letnan. Enggak. Sekarang Kan memutuskan agar dia kembali ke ini masalah keluarga rumah tangga mereka. Iya, saya tahu. Kenapa aliran mereka sesat? Karena Tolong jelaskan. ya justru itu, ini kan nggak ridho. Betul nggak? Islam itu ada karena untuk ngerapih-rapih umat manusia. Abi, Allah mengharamkan suatu perkara itu lantaran ada kebaikan di situ. Sekarang ini berbuat semau dia, apa-apa halal, giliran yang sunnah-sunnah dia nggak pakai. Tahlil, kumpul warga, silaturahmi, di situ ada sedekah, di situ ada pengajian, di situ ada zikir, dilarang sama mereka. Tapi kelakuan mereka ya seperti itu, cubal cabul Justru seperti itu itu. yang salah. Abi, diam, jangan menyalahkan keputusan ini. Diam. Abi udah salah. Salah dari mana? Kenapa sekarang Abi mau marah ke Ustadz itu? Kenapa? Aneh. Kenapa Abi mau marah ke Ustadz itu? Ente salah, Kiurcan. Hah? Ente salah. Kenapa ente? Justru ini anak Wan Abud. Sedangkan ente suka sama anak Wan Abud Kamila. Tapi ente bawa. Ente udah Sekarang Abi, menghasut. kalau misalkan Abi berani, Hah? oh, Ente salah. Kiurcan. Dia Ente punya salah. alasan tersendiri Pak Ustadz ini. Dia Ada udah bangun Abinya bangun, coba. Oh, yang benar sama kalian itu. Ada siapa? Hah? Aneh itu, kenapa aneh cinta sama anak Wan Abud walaupun itu keponakan aneh? Karena aneh ada dasar-dasar hukum, ada dasar hadisnya, paham ente? punya alasan tersendiri. Alasan tersendiri. Ada dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya ada, dasar kitab tabiahnya pun ada. Boleh mencintai Yang menguatkan keponakan. itu. Bangsat, Sah. Paham ente? di mana-mana juga kalau mau ngemprut itu ya nikah dulu. Justru itu nikah itu tidak boleh. Tangan. Itu haram. Abi seperti itu. Nikah juga ada larangannya. Larangannya apa? Hah? Sesama jenis nggak boleh. Terus? Kemudian ibu nikah anak, anak bapak nikah anak nggak boleh. Saudara, Anda ngaji dulu. Tapi di ajaran aneh itu ada. Boleh mencintai, menikahi keponakan ataupun saudara, kakak ipar, adik itu boleh. Diperbolehkan ternyata Pak Ustadz. Ente salah. Makanya itu aneh. Saking cintanya sama anak Wan Abud, Mau dinikahin. mau dinikahin istri buat aneh.
Itu Abi. Itu apa-apa hadisnya. Aneh yang tahu. Umi pokoknya ngomong gak suka. Ngomong Abi. Udah Ami diam aja. Berarti Hanya diperbolehkan itu. Pak Ustadz. perbolehkan Lektor Jebri. Halal itu. Halal dari ajan Aneh. Sundut matanya ini. Abi. Aneh sundut matanya, aneh sundut. Ini tindakan kriminal Pak Ustadz. Nggak boleh gitu. Ya ampun mata Abi. Mata Aneh. Mata Coba Pak Ustadz tolong sembuhkan ini. Seperti ini Pak Ustadz. Kata Umi juga apa Abi. Kasihan Pak Ustadz. Aneh nggak bakal nyembuhin lagi aneh. Percuma dia bakal nyebarkan aliran sesat. Lidahnya aneh tarik. Ya ampun. Lidah Abi panjang Abi. Bi. Sabar Pak Ustadz. Sabar. Tenang. Bahaya nih, mulutnya nih harus disobek-sobek ini. Puh. Biar dia tidak menyebarkan aliran sesat lagi. Suara. Puh. Abi. Udah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, udah cukup Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini gimana Pak Letnan? Tenang ya. Nanti saya akan bicara sama Pak Ustadz. Ah. Pak Ustadz duduk sini sebentar Pak Ustadz. Oh ya. Kita gimana? Mending kan tadi kita ada proyek ya. Proyek apa itu? Ada proyek kecil-kecilan lah. Mm-mm. Proyek kita bisa berdamai nggak ini? Maksudnya damai gimana Pak Letnan? Berdamai. Kan Pak Ustadz ini nama Pak Ustadz udah tercemar ini. Mm-mm. Melukai, bahkan hilang nyawa dari para santri Wahabi. Mm-mm. Saya tackle sendiri itu. Oh jadi bakal dibereskan nama Pak Letnan. Iya, Pak saya Letnan, akan- saya minta satu. Dia harus masuk ke arah saya kalau suami saya seperti ini. Ya maksud saya kan seperti Mm-mm. itu. Cuman kita kan ada bisnis saling menguntungkan. Di Mm-mm. sini saya berbicara saling menguntungkan, tidak akan merugikan. Ya ya ya. Masalahnya Pak Ustadz, ya paling tidak untuk mengobati rasa pilu dan duka mereka tuh Pak Ustadz nggak ada salahnya ya ikut sama mereka. Dan bisnis ini sangat menguntungkan. Mm-mm. Ya 2M sih adalah 2 miliar. Iya. Jadi Pak Letnan mau ngasih saya 2 miliar. Satu, saya harus ikut mereka. ya Sekalipun nggak mau ikut, jangan datang lagi ke kampung Wahabi. Iya. dilarang. Gitu, dilarang. Ya. Dan Hmm. saya dengar juga Pak Ustadz kan lagi ngebangun pondok pesantren. Betul, saya lagi ngebangun pondok pesantren, betul betul. Kan peluang bagus sih. Bagus, emang bener sih, saya kan lagi ngebangun nih, tanahnya ada 3.000 meter. Rencana kan dipendasi mau dipanel ya. Betul. Itu kan udah mau 100 juta tuh. Saya juga kekurangan dana. Terus belum bikin aulanya, buat bikin kobong-kobongnya, kamar-kamar buat santri nanti. Kebetulan juga ini 2 miliar ya. Iya. Cukup ini kayaknya ini. Kalau perlu nanti akan saya tambah Pak Ustadz. Tapi syaratnya saya nggak boleh masuk lagi ke kampung Wahabi. Iya. Dan saya harus menyebarkan aliran Wahabi gitu Iya. di tempat saya. Betul. Dan Wahabi juga nggak bakal ganggu saya. Gak bakalan. Yang penting Pak Ustadz itu apalagi Pak Ustadz kan suka sama banyak jamaah Pak banyak. Letnan, dia takut bohong. Dia Tapi gini, Kita kan lagi negosiasi nih. Kayaknya Pak Ustadz ini kayak mau nih. tapi saya cari duit 2 miliar kayaknya nggak susah Pak. Pokoknya tenang aja Pak Ustadz. Nih saya kan punya penggemar banyak nih Iya. di YouTube, yang nonton kan 20.000 orang, 50.000 orang. Itu kalau pada nyumbang 100.000 aja. Sekarang kali sama Pak Ustadz. Satu penonton saya sedekah 100.000 dikali 10.000 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Dikali 100 berapa? Dikali 100.000. 1 miliar. Tuh. belum Bapak ini kan tuh udah dagang produk dia. Belum ada yang sedekah beli produk, kembaliannya nggak usah. Ustadz produk-produk juga ini. Produk. Itu yang tadi dikatakan sama seperti itu. Tapi untungnya saya punya pendukung yang sangat hebat. Kalau saya ustadznya ustadz nggak kreatif ya, saya mungkin udah sesat jadi calo tanah meren. Gimana itu? Ya Pak Ustadz Ah. yang gak bakalan cukup itu. Kalau perlu saya tambah lagi. Ini Emang- kita saling menguntungkan. Tapi Pak Letnan tahu dari mana saya butuh dana untuk ngebangun 3.000 meter ini? Saya kan suka ngelihat itu. Mm-mm. Pak Ustadz ini sangat viral sekali. Kalau saya perhatikan dari produk-produknya juga cukup lumayan pesat ini. Tapi kan gak ada salahnya kalau kita tuh ya taruhlah saya ingin membantu Pak Ustadz. Dana lah, saya donatur lah gitu. Kita bisa bekerja sama gitu, gimana itu Pak Ustadz? Tapi saya tetap punya pendirian Pak.
ya konsekuensinya. Itu kan Pak Letnan dia tuh seperti itu. Pertama begitu, dia mau lain lagi katanya. Ya kita kan begini bos, konsekuensinya kalau kita dalam bisnis kita bikin perjanjian yang seperti Pak Ustadz tadi bicara. Oh, bikin perjanjian tanda tangan. Duit 2 miliar diturunkan. Ya. Bisa saya pakai untuk pembangunan dan saya menyebarkan aliran Wahabi. Apalagi kan Pak Ustadz ini banyak jamaahnya, layak umum Mm-mm. kan, gitu. Jadi dengan mudahnya Pak Ustadz itu menyebarkan dengan syarat-syarat agama yang Umi jalankan. Ya tapi saya nggak butuh bantuan kalian lah. Oke lah kalian punya banyak uang, tapi saya mah Pak Letnan dia tuh sombong. mau ngalir aja lah. Saya yakin penonton ini pada baik-baik. Nanti ada yang nyumbang 100.000 satu orang, kali 1.000 yang nonton 1 miliar. Itu kan prosesnya Lama ya? lama, itu prosesnya. Buat apa Jadi- susah lama menunggu biar dana gitu kan dari... Jadi proses yang cepat itu begini kali ya. Misalkan saya bikin kepala ibu itu panas. Puh. Tuh, gitu cepet itu prosesnya yang cepet ya. Pak Ustadz, saya niatnya baik ini bos. Jangan sampai Tuh. terjadi korban yang berikutnya ini. Berarti yang cepat prosesnya gitu doang ya? Ini netizen udah jelas ini ya. Apa yang dilakukan sama Pak Ustadz ini? Di sini saya justru ingin menengahi ini. Hah? Panas. Sebaiknya gini aja Pak Letnan, bawa ibu ini ke kampung Wahabi, datang lagi bawa warga yang banyak. Pak Ustadz ini menantang. Panas Pak kalau Ustadz, bicara. tolong Pak Ustadz. Nah, ini tangan saya gerak-gerak, biasanya ada yang patah kaki ini. Ada yang patah kaki biasanya ini. Apa Bu? Ini yang dirasakan apa? Aduh, panas kepala saya. Enggak saya kasih obat, dia nggak bakal sembuh mau dibawa kemanapun juga. Ini adik, udah jelas-jelas dia ini Ustadz sesat ini. Ustadz sesat ini. Udah kamu ikut aja. Ayo. Hah? Saya nggak mau. Ini udah bukti ini. Karena itu Bisa lagi kan dikasih Pak Ustadz ini? pelajaran. Hah? Kasih pelajaran kan itu. Iya itu udah kasih pelajaran itu, biarin. Panas. Aduh, panas. Makanya ibu bertobat. Sabar Ibu. Saya nggak akan tergoda oleh sogokan-sogokan receh kayak kamu itu. Saya mau nyari keberkahan meskipun prosesnya lama. Aduh, panas. Aduh, panas. Pak Ustadz, ini kan bisnis yang menjanjikan ini. Dan jangan sampai Pak Ustadz berbuat seperti itu. Tuh buta matanya. Aduh. Nah, Aduh. tuh Aduh, gelap. gelap tuh. Mana? Tuh, tuh. Bi. Pulang aja. Gelap. Bi. Atau ada kaki yang patah ini. Jangan Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Ini tangan saya udah mulai gerak-gerak ini Pak Letnan ini. Ini kaki saya nggak bisa bergerak, Pak Ustadz. Aduh. Tolong Pak Letnan. Tolong semua ini Pak Ustadz ini. Enggak bisa. Hah? Kalau udah mau bertobat baru saya obatin. Ibu mending tobat aja. Pak Ustadz ini udah saya ajak damai. Enggak ada damai-damai di sini. Saya kan niatnya baik ini. Adanya tahlil dan sholawat di sini. Ya benar. Sogok-sogokan nggak berlaku di sini. Ini kawasan KPK, Apa itu Kak? tim intip kasus. KPK. Ibu, apa yang Ibu rasakan Ibu? Kepala panas. Terus Ibu nggak bisa melihat? Ini nggak bisa melihat mata saya. Pak Letnan. Sebaiknya dibawa pulang aja biar Wan Abud dan Ustadz Sarmin yang ngobatin kalau emang bisa. Nanti saya akan bawakan saya lebih banyak lagi ke sini. Nanti urusannya berapa nih Pak Ustadz? Hah? Naik mobil saya. Bu. Gatal kemaluannya. Udah bawa pulang aja. Gatal bunuh kemaluannya. Puh. Ngajak-ngajak saya masuk Wahabi. Buta. Puh. Mila, sini kita ke depan dulu. Kita klarifikasi dulu, ini bahaya, takut ada penonton yang salah tangkap, takutnya Kim Merton ini bisa disogok. Mila, ini gimana ini, kita semakin bahaya. Mereka semakin banyak nanti ke sini kampung, kamu nggak takut? Ya sudah, saya mau ngomong dulu sama penonton ya. Sahabat, tadi saya mau dikasih 2 miliar untuk pembangunan pondok pesantren. Tapi syaratnya, satu, saya nggak boleh masuk lagi ke kampung Wahabi. Yang kedua, syaratnya saya harus menyebarkan aliran Wahabi. Udah mentah saya tolak. Saya jawab, kata saya begini, saya 2 miliar harus menggadaikan akidah saya harus menyesatkan umat. Lebih baik, ya udah saya berjalan apa adanya. Saya percaya dan yakin, penonton ini di rumah misalkan nih yang nonton 1.000. Mungkin ada rezeki 100.000 nih Kim Merton untuk pembangunan. Insya Allah bisa jadi amal jariah. Ya, Kim Merton, bagus Kim Merton. Daripada disogok 2 miliar nyebarin aliran Wahabi,
lebih baik saya menyumbang Ki Merton yang jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan. Tapi saya mau ngasih uangnya gimana Pak Ustadz? Saya jauh di luar negeri. Gampang, ada nomor rekening. Yang pertama ada rekening Bank BRI atas nama Hajah Dede Kursia, atau Bank BCA atas nama Zaki Haikal Iman. Gimana saya menghubunginya? Ke nomor 08 12 14 68 4098. Nah, nanti konfirmasi di situ ya. Nanti namanya akan saya tulis. Misalkan Bapak Joni dari Garut 100.000 misalkan. Nanti di setiap video itu akan tayang, akan muncul. Kalau emang hamba Allah, nanti saya tulisnya hamba Allah, nanti berjalan. Ki Merton, saya nggak punya duit 100.000, malu saya sedekah 100.000, saya mau dapat pahalanya gede 10 juta begelegeduk, nanti saya tulis. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Ki Mercon di akun Shopee, ketik Ki Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Ki Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Ki Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.